Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Francisca Octavia, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Siyunjung, Sumatera Barat. Video saya kali ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menampilkan salah satu dari modul guru penggerak, yaitu budaya positif. Ini kami dapat pada modul 1.4. Jadi sebelum kita masuk mendalam ke modulnya, ini merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ini juga saya sebagai guru penggerak baru sekarang dapat dari beberapa modul yang terdahulu, ternyata ini loh filosofi pendidikan Indonesia. Pendidikan itu bukan mengajarkan, tapi pendidikan itu menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru hanya menuntun, bukan mengajarkan. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata ini tujuan dari pendidikan Indonesia. Dan langkah pertamanya adalah membentuk karakter dari anak-anak. Ada pertanyaan di sini tentang tujuan? Tidak. Kalau masuk ke materinya tentang budaya positif tadi, apa itu disiplin? Tolong Bapak Ibu menjawab. Kan saya kasih pertanyaan. Depan waktu, Bu. Depan waktu. Oke, disiplin itu salah satunya tepat waktu. Salah satunya ya, berarti disiplin tepat waktu. Oke, definisi disiplin apa, Bu? Bapak? Menurut Bapak apa sih itu disiplin? Kenapa harus tepat waktu? Kenapa kita harus tepat waktu? Kenapa kita harus disiplin berpakaian anak-anak? Kenapa harus ada disiplin baju, disiplin rambut, potongan rambut? Kenapa ada disiplin sepatu hitam? Itulah kalau sebagai murid, itulah kita tandanya sebagai orang yang sekolah yang tidak sekolah. Nah, oke. Itu tandanya ya. Ya, Bu. Disiplin peraturan. Sebelum dibaca nih ya, peraturan, oke. Disiplin sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Jadi disiplin sama dengan aturan. Iya. Oke. Kalian kita lihat dari sini. Di sini ini adalah filosofi juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Contoh, siswa tidak disiplin, siapa yang mendisiplinkan? Penguasanya, guru. Guru tidak disiplin, penguasanya siapa yang mendisiplinkan? Kepala sekolah. Kepala sekolah tidak disiplin, ada lagi penguasa yang mendisiplinkan. Kepala dinas tidak disiplin, ada lagi penguasa. Jadi itu tingkat. Jadi disiplin itu sebenarnya harusnya dari diri sendiri, self disiplin. Karena kalau kita tidak self disiplin, ada penguasa yang akan mendisiplinkan kita. Kita aja sebagai anak yang akan mendisiplinkan orang tua sebagai penguasa dan tanda kutip. Jadi
oleh Ki Dewantara. Ki Dewantara tadi mengatakan merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka itu bukan berarti seenaknya mau berbuat apa saja sesudah kita, bukan. Merdeka itu artinya terlepas dari perintah. Tapi bukan hanya terlepas dari perintah, cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini, makanya ada dengung-dengungan guru merdeka, merdeka belajar, kurikulum merdeka, murid merdeka. Merdekanya di sini, cakap buat memerintah diri sendiri. Guru merdeka, guru yang bagaimana? Guru yang bisa membuat yang memerintahkan diri sendiri cakap. Jadi kita mau maju ya kita sendiri, kita harus punya kemauan dari diri sendiri untuk maju. Murid juga begitu. Kalau kita ingin merdeka, mereka harus punya kemauan sendiri untuk memerdekakan dirinya. Jadi bukan dengan peraturan, bukan dengan perintah kita. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini juga tujuan. Selain tadi kita menuntun, bukan mengajarkan. Jadi kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut, Motivasi intrinsik. dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan arti merdeka, bukan merdeka seenaknya. Bukan seenaknya, Tapi dari itu bukan merdeka. Karena orang bisa merdeka belajar. Seenaknya kita mau Enggak, aturan. kan anak-anak sekarang kita merdeka belajar, mau belajar mau enggak tuh merdeka, Bu. Iya. Mau bertugas mau enggak tuh merdeka kita, Bu. Kita bukan itu maksud dari merdeka yang di pendidikan kita. Jadi merdeka itu kita harus bisa self disiplin, memerintah diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Jadi tidak harus ada penguasa di atas yang mau disiplinkan. Kalau masih ada penguasa di atas berarti kita belum merdeka. Ini yang saya garis bawahi, nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta pendapatnya apa tuh nilai-nilai kebajikan universal? Yang umum. Nilai-nilai kebaikan yang umum terkait masyarakat. Oke, for example, contoh Bu. Umpamanya disiplin berpakaian. Oke, Itu nilai kebaikannya apa Bu? Hah? Nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya nanti akan terlihat rapi, indah, dan bersih. Oke, jadi nilai kebajikan itu menurut Ibu Mengandung nilai-nilai kebaikan yang universal, menyeluruh. nilai kebaikan yang menyeluruh. Ada pendapat lain nggak Bapak Ibu? Nilai kebaikan universal. Ini kamu jangan nanti. Pertanyaan nggak ada. Oke, sekarang yang saya garis bawahi lagi, motivasi intrinsik itu motivasi yang bagaimana? Motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, nanti akan kedua ini akan kita hubungkan dengan budaya positif. Bukan ekstrinsik, ekstrinsik yang belum merdeka tadi. Jadi perintah ada peraturan. Perhatikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai kebaikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebaikan adalah sifat positif yang kami pelajari di CGP. Menurut modul, ada modul 1.1, menurut mungkin masih filosofi Ki Dewantara. Kalau menurut Ki Dewantara, anak-anak murid kita ini, mereka punya nilai-nilai kebajikan universal yang samar, tidak nampak, tidak kelihatan. Nilai kebajikan itu sudah ada sejak bayi, tapi dia samar, makin lama makin samar, bahkan ada yang hilang. Jadi di mana posisi guru di sini? Memperjelas nilai-nilai kebajikan dengan menuntun dia nilainya muncul semakin jelas atau muncul. Jadi itu kiasan dari Ki Dewantara. Ya, ada yang malah kayak si Rafli, mungkin nilai kebajikannya hilang, padahal dia dulu ada. Baik dia mesti baik. Kita semua kan baik itu baik. Tapi sama. Ya, sama. Semakin lama makin sama, makin hilang. Ada yang makin lama makin tebal. Jadi menurut
perilaku baik. Itu yang kami dapat. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ini dipakai oleh 9 pilar karakter Indonesian IHF. Ini nilai universalnya: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan adil, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai universalnya. Contoh dari IHF. Contoh lagi dari building moral intelligence. Menurut mereka, nilai kebijakan yang mereka ambil di dalam komunitasnya: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Pendidikan Indonesia punya nilai ini. Siapa yang tahu? Nilai kebajikan universal di pendidikan kita: Cinta Tuhan, kejujuran, hormat dan santun, percaya diri, toleransi. Pendidikan kita, ibu yang masuk ke dalam nilai kebajikan universal Indonesia. Apakah kita pakai 9 pilar? Mana separuhnya Untuk pelajar? Ya, ingat, ada satu filosofi kita tentang pelajar. Ini loh nilai-nilai yang harus mereka dapatkan selama pendidikan. Ada 6 nilai. 6. Ya. Yang benar dapat permen. 6 nilai kebajikan pelajar yang didengungkan terus sejak sejak kurikulum merdeka ini. Mandiri, tanggung jawab. Apa sebutan itu dari 6 itu? Dimensi merdeka, kurikulum merdeka. Hampir. Hampir. Ayo apa Bu? Ayo Bu. Dikit lagi. Ayo. Tema Tahu orang-orang kan tahu kan ada. ada nafsu. 6. Nah, Ayo. Ada mandiri. ya, Ada pembayong. ada kebinekaan. Nah, apa itu Bu? Ada 6 di Nyerah. Pancasila. Apa Pancasila? Rafiah. Pancasila apa? Rafiah dan Pancasila. Oke. Bagi itu masih tutup. Kita yang buka Jadi ini ya. Kita sendiri punya itu nilai kebajikan kan. Nih, profil Pancasila. Jadi ini yang didengung-dengungkan terus sejak kurikulum merdeka. Ini yang profil Pancasila. Apa saja yang nilai kebajikan yang ada nantinya di murid kita? Pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah punya yang lupa. Yang kedua, kebinekaan global. Kebinekaan global ini mereka berani, mereka harus menerima perbedaan. Kalau kita ini berbeda, kalau orang Kalimantan dengan orang Bugua beda, orang India dan orang Papua dengan kita beda. Mereka harus terima ini, karena mereka nanti akan terjun ke masyarakat. Ini gotong royong ini sudah lagi Indonesia. Kreatif, anak-anak itu harus kreatif. Dan kan anak-anak guru juga harus kreatif. Bernalar kritis, memecahkan masalah tanpa masalah, bukan nalar kritis. Jadi bukan memecahkan masalah dan menambah masalah baru. Mandiri. Bisa sendiri. Mandi sendiri. Oke, mandiri. Maksudnya mandiri di sini mereka mau belajar tanpa harus dikontrol oleh guru. Jadi itu merdeka tadi. Jadi ini yang profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sampaikan ke murid-muridnya, saya sering menyampaikan di kelas 9 apa itu profil pelajar Pancasila. Karena kita masih belum ke sini ya, anak-anak hanya belum tahu. Takutnya nanti mereka pindah ke SMA, dia menghadapi ini tidak tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Ibu, apa dari mana SMP? Ya, Tadi sudah kebajikan universal. Tadi kebajikan universal. Jadi kita punya kebajikan universal itu profil pelajar Pancasila. Sekarang ke motivasinya. Motivasi intrinsik. Intrinsik itu apa?
Oke, jadi menurut Dian Bosel, motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, siswa kita berada di urutan mana untuk motivasi? Dari rankingnya berapa? Nah, Dari ranking itu ranking atau dari 10 atau 10 sampai 1 apa ini? dari ranking. Iya, itu rankingnya apa sekolah waktu? Oh. Ada ranking 1 ini, ada 10-nya itu. Maksudnya siswa kita ini, Iya. kita ada 3 motivasi nih. Ya. Motivasi anak-anak waktu yang mana? Satu, menghindari ketidaknyamanan. Ya. Ini dan Pada umumnya 1 dan 2. pada umumnya. Satu dan Mereka 2. takut, karena itu mereka Kalau ada disiplin. sanksian tuh enak sampai. Mereka minta imbalan, makanya mereka disiplin. Belum sampai ke Sebenarnya diri sendiri lah. belum sampai ke sini. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi nomor 3. Pada diri kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai tadi, profil pelajar Pancasila itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Ini yang intrinsik. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang motivasi dari dalam. Motivasi ini tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Yang motivasi. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mendisiplinkan murid? Ayo Bapak Ibu, saya minta pendapat dari Pak Mas ya, Pak Mas. Apa yang Bapak lakukan untuk mendisiplinkan? Tadi kan kita belajar disiplin loh, motivasi. Menurut Bapak, yang sudah Bapak lakukan untuk mendisiplinkan anak apa Pak? Memberi hukuman. Memberikan sanksi, Nah, sanksi. Oke, sanksi. Apa lagi Pak selain sanksi Pak? memberikan sanksi, kemudian teguran atau peringatan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Apakah dengan memberi hukuman anak-anak sudah disiplin Pak? Tidak. Belum. Sanksi. Belum dengan memberi sanksi anak-anak sudah disiplin. Belum. Ini lagi ulang nih, Cik. Besok tampilnya, sanksinya kita taruh ya. Ini tampilin. Ya, Pak. Enggak ya, belum ya. Belum. Jadi selama ini kan kita mendisiplinkan anak dengan Dari sanksi hukuman. dengan hukuman. Sekarang kami ditanya waktu itu, Bapak itu memberi hukuman, ya. Disiplin nggak anak-anak dengan memberikan hukuman? Tanya mau ulang melihat Pak, enggak pertanyaan ini. Ini mau ulang melihat tuh. Dihukum gini membaca WC. Saya terlambat membaca WC. Lalu lihat. Dihukum membalik buku. Dia kembali buku bisa lihat. Jadi efektif nggak hukuman atau sanksi yang Bapak Ibu berikan? Belum efektif. Ternyata. Tapi selama ini kan cuma itu yang bisa kita kerjakan untuk mendisiplinkan anak-anak. Baru sebatas itu kita beri hukuman, dari sanksi. Dia ada disiplin positif. Nah, di sini tadi ya disiplin. Disiplin itu apa? Tadi saya disiplin. Disiplin positif ini terbagi atas dua. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kita selama ini sampai di sini. Baru sampai pada konsekuensi. Ini yang konsekuensi itu dari hukuman, dari sanksi. Dan nanti akan ada bedanya. Sedangkan standar pendidikan nasional kita, standar pendidikan yang tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi ini tujuan penerapan disiplin positif. Sedangkan cara disiplin yang kita terapkan selama ini belum sampai ke sini. Hukuman yang kita berikan tidak membentuk anak-anak berkarakter. Sanksi yang kita berikan tidak membuat dia disiplin, santun, jujur.
peraturan yang kita buat belum membuat dia peduli bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sebagaimana. Jadi di sini kami juga baru tahu ternyata yang selama ini kita lakukan belum sampai ke sini, belum sampai ke standar pendidikan nasional kita. Kita baru yang kita kerjakan adalah kegiatan kita dari masa zaman dahulu kala. Pada saat anak-anak tahun 90-an. Anak-anak tahun 90-an bisa ini dihukum sekali Ya. tapi kena lalu itu Jadi tidak. hormat kalau gini Jadi ada. karena itu betul-betul kita berubah. Jadi kurikulum berubah bukan karena menteri yang berubah, tapi karena anak-anaknya berubah. Zamannya berubah, eranya berubah, masanya berubah. Kalau kita masih pakai kurikulum 2013, anak-anak kita tidak bisa kayak gini. Tidak cocok dengan kurikulum lama. Jadi kan kalau kata orang ganti kurikulum, ganti kurikulum, padahal bukan menteri, tidak ngaruh sebenarnya. Pengaruh ke anak-anak. Jadi kita lebih susah dibanding guru dulu. Karena anak-anak dulu motivasi prinsipnya ada. Kalau sekarang Ada. pengaruh apa itu? Kenapa? Main HP. Ini ada pendidikan nasional. Oke, sekarang sampai ke tadi kan ada konsekuensi, ada risiko. Mungkin yang baru di sini. Yang ini pernah dengar nggak APU? Kalau konsekuensi kan sudah sering dengar. Kalau kamu salah, konsekuensinya ini. Kesepakatan. Restitusi itu apa? Ada yang pernah mendengar nggak apa itu restitusi? Pemulihan kondisi. Pemulihan kondisi. Udah dapat Dan dapat dari penelitian. Oke, jadi kita bahas yang ini restitusi. Karena ini baru dapat, kami juga baru dapat, jadi kami terus utarakan. Yang konsekuensi itu sudah biasa sekali nih. Ada hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau disiplin dan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang menentukan. Siswa lambat, bersihkan WC. Tidak tahu apa dulu kalau besok harus bersih WC. Pungut sampah tiba-tiba, atau sapu halaman, atau berdiri di muka lapangan sejam, itu hukuman namanya. Mereka tidak tahu. Jadi apa yang terpikir oleh guru untuk hukuman kita disebutkan. Jadi dia tiba-tiba aja, tiba-tiba harus bersihkan WC, tiba-tiba harus mengut sampah. Itu namanya hukuman. Misalnya bisa dapat Kan nggak tahu soalnya. ya sebelumnya ada masalah WC. Banyak kita lakukan. Berubah-ubah hukuman kan tergantung guru, tergantung terserah guru mau kasih hukuman apa. Tergantung guru. Nah, terus sedang elok gurunya ringan. Sedang nggak elok gurunya banyak hukumannya. Sedang stres gurunya banyak hukumannya. Dan hukuman. Sebentar itu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sekarang. Konsekuensi itu kita juga butuh disiplin. Sudah terencana, ini kesepakatan tadi. Sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi berarti masih ada hukuman sedikit ya. Masih ada sanksinya. Walaupun namanya bukan sanksi, tapi konsekuensi. Misalnya murid yang mengobrol selama pembelajaran akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi sanksi yang kita berikan sesuai dengan kesalahan. Jadi kalau ada misalnya Raffi mota, kalau sebelumnya tinggal di kelas mengajar Kalau dendam, harus sama dan nilai. itu kan konsekuensi namanya. Tapi kalau misalnya Raffi mota, habis itu suruh berhasil WC, ada hubungannya dengan pelajaran. Jadi itu hukuman, bukan konsekuensi. Karena ada Kalau saya sering ngasih konsekuensi. Abu, Kalau saya sering ngasih konsekuensi bukan restitusi. sekarang mau ini deh menjawab.
dari ibu mah. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Apa? Sebenarnya. Kode-kode Masa apa? Tawan Yang hukuman sama ya, konsekuensi Kak. Itu 100 kali bahasa sini satu itu satu misalnya hukuman, 2 konsekuensi itu nomornya ada. Kalau sudah silakan ditempel. Pilih salah cie itu bang. Kesadar jaga itu bang. Berjemur di lapang basket. Misalnya nomor 1 Murid diminta bertelanjang putih sepanjang Diminta awas ada kolong. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak masker. Ah. Nomor 5. Ada Bu Ika. boleh. kehilangan sebelum Nah, selesai Bu. Ini sebut ya. Tempel di depan. Tempel. Bukan tempel di depan. Derajat harus sedia dari Ibu kan 10 1 2 3 sampai 5 6 7 8 Pamas jontek. 10. Pamas dari atas dulu ke bawah. kenapa dipanas nasi nasi sedang aja kuras lah dia tuh ibu saya cini Itu siap saja. Kok baru kamu balik? Enggak pernah masak. Ibu maka hukuman nah konsekuensi. Awan kiwa begitu. Nomor apa sana? Gian. Awan sudah ada Pak. Kamu ada dapet ya? Awan ada. Ambil tapi sudah. 10 ini ya? Iya itu 10. Iya tadi 9 salah. Ya, pasukan kuning. Pasukan kuning. Buya contek. Buya contek. oh ya nomornya ditulisnya deh yang bukan konsekuensi Baca bu. Iya tadi aku iya Mana nomor satu? Gua berarti masuk hukuman. Nanti kembali. Iya kan tidak. Ada untuk siswa kan? Oh salah bu. tidak percaya diri Salah bu. Ragu-ragu bu. Lah siap Bu. Pak Mas ada kan tadi kan jauh. Kamu tahu? Umur kau. Oh mau apa? Mau nakal mau cekol. Mau nakal cekol. Lari pegang bu. Misi lalu. Panggil bu Yewa tentang. Dia baru bahas. Ya, kita ambil kawi berkawan dia. Mana dia kawan
tahu nggak bicara, kamu berapa kali bilang apa? Tapi saya bilang Faiznya Faiz yang ngambil aja. Sama sekali. Aku sudah tidak mengambilnya. Bu, bersih Bu. Oke, kita tunggu teman kita dulu. Bu, kebetulan. Itu saya pernah putra. Salah satu. Pokok, tuh. Kuman yang satu menjaga 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Kalau juga semuanya ada konsekuensi. Aku nih. Pak Mas. Benar semua ya. Iya. Membersihkan deretan yang dibuat di meja tulis. Harus kita yang bersalah, kita yang harus. Ya, tanggung jawab. Jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta berjalan kaki sebanyak kali. Konsekuensi karena ada konsekuensi. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Tidak tiba-tiba nggak ya? Berdiri di depan kelas sambil memakai kaki satu pada tulisan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terjengkol. Hilangan 10 menit dan istirahat. Jadi jawab mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Selama ini yang kita kerjakan itu bagian yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Ada konsekuensi. Tapi apakah ini bisa mendisiplinkan? Itu pertanyaan tadi, pertanyaan besar tadi. Apakah ini bisa mendisiplinkan anak? Itu tadi yang hukuman dan konsekuensi. Dan ternyata, silakan dibaca menurut Alfie Cohen. Menurut Bapak Ibu apa ini maksudnya? Kenapa penghargaan itu termasuk hukuman? Kenapa tulisannya dihukum oleh penghargaan? Pada penghargaan Terpaksa dia makan. terpaksa. Ya kan karena menginginkan hadiah, makanya dia berupaya menginginkan hadiah di awal. Nah, jadi motivasinya motivasinya bukan dari dalam diri belum mereka, dia minta penghargaan baru bisa dikerjakan. Jadi menurut ini kalau kita berulang lagi bukan hanya siswa, guru juga, karyawan yang penuh. Tantang lagi. Jadi itu membuat terbalik ya. Terbalik pada kita di bawah. Kita anggap selama ini penghargaan itu kita ngasih anak bisa mengerjakan, kita kasih permen. Ternyata itu tidak. Ternyata itu masih ada hukuman. Bukan murni tujuan kita mungkin berbeda dengan pendidikan. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan itu masuk pada hukuman. Dia sebenarnya banyak. Ada beberapa penelitian yang mengarahkan bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Ini saya ambil salah satunya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia akan rajin kalau kita kasih hadiah. Dan dia tidak mendisiplinkan sebenarnya. Misalnya anak-anak mengungut sampah, hari itu kita kasih permen. Besok dia tidak akan mengungut sampah kalau udah kasih permen, tidak akan mengungut sampah. Jadi sampah. Jadi tidak mendisiplinkan sebenarnya. Yang kedua,
jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Itu negatifnya dari penghargaan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Maksudnya apa nih? Memahami tindakan baik. Belum bersama. Nah, kita tidak sadar tindakan yang kita lakukan itu baik. Kita hanya mengalami imbalan saja. Fokus kita ke Imbalan. fokus kita ke penghargaan. Jadi kita nggak tahu kalau itu baik atau tidak. Baik. Cuma fokus kita bukan ke tujuan, bukan ke kebersihan tujuannya, tapi ke permen. Itu efek negatifnya dari penghargaan. Begitu juga lomba-lomba sebenarnya. Lomba-lomba apa namanya? Speech contest, pidato. Anak-anak fokus ke penghargaan, bukan ke kepandaian mereka bicara bahasa Inggris. Setelah mereka mendapatkan penghargaan, dia tidak boleh bahasa Inggris. Karena padahal tujuannya kan agar mereka bisa melatih. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Ini yang kita katakan baru. Apa itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Untuk kurikulum merdeka dianjurkan ke sini. Mungkin Ibu Beka sudah tahu sebenarnya pelajaran Ibu Beka yang mana restitusi. Ternyata pas dia tanya ke dia, bahasanya bukan ini. Tidak restitusi bahasanya ternyata. Tapi ternyata ada dalam Ibu Beka ada. Sekarang guru harus memahami restitusi. Restitusi itu apa? Proses di sini ada menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Contoh restitusi, misalnya ada anak berbuat salah, kita panggil. Kita tidak menghukum, kamu tadi misalnya memecahkan kaca jendela. Kok memecahkan kaca jendela terena? Gantilah. Nanti lewat, itu bukan restitusi namanya. Tapi kita ajak dulu. Kamu tadi kenapa sampai pecah? Karena main bola, Bu. Suka main bola. Suka, Bu. Apa ada ini nggak? Ada pemain bola favorit nggak? Contoh kemarin kan dari Ronaldo, Bu. Mau jadi Ronaldo? Mau, Bu. Jadi sisi positif kita tampilkan dulu, kita tanya dulu tentang sisi positifnya. Di sini juga menstabilkan keadaan. Jadi dia yang mungkin datang dengan kita karena dia salah, ngeretek atau marah kan, takut atau bagaimana atau marah karena dipanggil. Jadi kalau kita arahkan ke pertanyaan positif, dia akan tenang. Yang berbeda, menstabilkan keadaan, menstabilkan emosi. Setelah itu baru kita masuk ke dia ada 3. Nanti kita tahap restitusi. Oke, sebelum itu ya. Ini ada 5 menurut modul kita punya 5 posisi kontrol. Iya Pak, ulangan dulu Pak. Lainnya ada. Dan 5 posisi kontrol dia belum ada apa? 5 posisi kontrol. Ada langsung tadi. Oke. Jadi 5 posisi kontrol. Langsung ke 5. Menurut metode restitusi kita semua pribadi memiliki 5 posisi kontrol.
Pertama kita penghukum. Posisi kontrol guru dia penghukum. Ciri-cirinya penghukum bagaimana? Penghabis. Ciri-ciri penghukumnya di sini. Menyakiti. Dari kalimatnya. Dari kalimat guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Tidak boleh. Nah, ini ciri-ciri posisi kita sebagai penghukum. Ganti. Apa lagi? Bersikap rese itu langsung penghukum. Dia langsung memberikan sanksi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi kita di sini bukan bersalah. Caranya bagaimana? Kita posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Tidak ingin wah sama awak di rumah lah. Ibu lah pandai-pandai dari rumah kemari maja. Kalian mau otak. Iya. Bukan ibu tinggal kan ibu apa ibu kan. Baik sekolah menangi kan. Menangi anak-anak. Jadi mereka merasa bersalah. Jadi menurut mereka keadaan kita itu karena mereka. Jadi di situ posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Lakukan demi ibu. Iyalah, capeklah. Sebagai kita bahasa kita sebagai teman. Kalau bahasa kawannya ya sudah nanti ibu bantu bereskan. Atau kalau dia buat kesalahan kita yang membereskan. Tapi sekali ibu kerajuanan. Kamu ada pembantuan. Nah itu salah saya itu kerajuanan. Kenapa ini? Ada gurunya mati itu jadinya kawan ini memposisikan diri sebagai kawan. Jadi kadang-kadang ini malu sama guru sama siswa. Ibu ada nggak kok? Jadi terlalu dekat ya kan? Jadi itu dia posisi teman. Yang kedua pemantau. Pemantau itu saya biasanya apa peraturan dari sekolahwan? Apa konsekuensi Pak kalau nggak ngarahin itu? Jadi itu pemantau ya. Kata-katanya lebih formal atau lebih sesuai dengan etika, gitu kan? Sesuai dengan apa namanya kode etik. Itu yang pemantau. Jadi hanya begitu saja. Tidak menyentuh ke apa namanya? Ke hati ya kata-katanya yang pemantau. Yang kelima, terakhir di sini yang manajer. Di sini manajer. Ini yang restitusi tadi tahapnya. Apa yang kamu yakini? Kenapa kamu berbuat hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu? Ya. Ini yang kata-kata dari seorang manajer. Maukah kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Di sini kita bisa tanya cita-cita. Kamu besok mau jadi apa? Dia memanage apa namanya? Kontrol emosinya dulu. Dari kelima posisi tadi, kita berada di mana? Seharusnya. Nah, sekarang dua. Kalau satu dan dua satu dan empat. ini ya, ini. Satu dua. Kalau yang ini di sekolah kita ada? Masih belum. Pemantau banyak. Pemantau kan ya. Pemantau banyak. Tambah enggak satu Pemantau dua. lupa kita pemantau. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Belum ke manajer. Bagaimana dengan posisi kita di rumah? Terhadap anak-anak kita di rumah. Posisi yang mana? Nah, ini posisi yang mana ini? Penghukum Iya. Terutama pembuat merasa bersalah. Aduh, itu tak Assalamualaikum. Sakit yang mana? Jadi itu pembuat merasa bersalah. Ya, coba kita lihat sekarang. Dari pernyataan ini, posisi kontrol dari 5 ya, posisi kontrolnya. Siapa yang mengatakan? Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia sebagai apa posisinya? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi kita menganggap tadi caranya. Palingnya papa sih suka lihat rumah. Jadi dia harus merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayo lakukan demi saya ya.
Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Kamu merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Penghukum merasa bersalah atau Merasa bersalah. Kamu tidak akan Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan. mantau. Mantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu? Teman bisa memantau berapa kali. Jadi ini ya, itu yang 5 posisi kita. Jadi kita diarahkan untuk memilih yang manajer. Oke, kita kembali ke sini. Kita kakuan. Oke. Di lapangan tidak boleh di luar. Tidak boleh di luar kan ada di sini. Tidak boleh bermain ke arah. Pokok gerbang tidak boleh dibuka. Kalau lebih tak kira lagi. Asal mana tak keluar, tak keluar. Oh. Asal mana tak keluar. Ibu di mana anak-anak keluar. Oke, jadi ini yang restitusi tadi. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya. Oke, ini yang menstabilkan identitas. Hal pertama yang kita ucapkan. Ada makanan yang ada risiko. Yang untuk menstabilkan ya, menstabilkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dia yang tangan yang tadi mengepal masuk ke ruangan itu lama-lama buka, tenang. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari itu masalah ini. Adalah kita melakukan ini sebelumnya. Kalau biasa mencari yang panas. Salah. Langsung ya, langsung hukum. Jadi ini untuk stabilkan dulu emosinya, tenangkan dia dulu. Anggap kesalahan dia itu sudah pernah kita kerjakan dulu, ya kan, kayak ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Terus langkah kedua setelah stabil, yang kita lakukan adalah validasi. Validasi itu apa? Mengecek tindakannya tadi. Tindakannya kan salah tadi. Kita validasi. Dan caranya, kalimatnya contoh. Padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari ini. Kakak baca. Bisa sebenarnya kalau selain kakak baca bisa tadi kawan buku sebenarnya. Itu kan memvalidasi. Tindakan dia salah, tapi ada yang lebih buruk lagi dari tindakan dia sebenarnya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Karena katanya, gurunya tadi waktu awal foto rokok balik. Jadi kita bilang, ya kamu sudah melindungi badanmu. Nah, kamu harus bangga karena telah melindungi badanmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Jadi ini contoh-contoh pernyataan validasi tindakan yang salah. Kita tidak membenarkan tindakannya. Validasi itu kan membenarkan dia waktu orang toko saya kawan tuh kalau karena toko lo. Kita validasi kan? Islam itu bukan validasi. Itu kita membenarkan kalau dia salah. Setelah itu baru kita masuk ke ketiga, menanyakan keyakinan. Nah di sini yang kita saya mengajarkan kemarin keyakinan ke kelas 9. Apa beda peraturan dan keyakinan? Contohnya di sini. Saya bilang kita pakai helm. Kenapa kita pakai helm saat berkendara? Supaya aman bu. Lagi. Peraturan. Kalau anak-anak kan takut polisi. Bu takut polisi. Ada yang bilang saya
selamat Bu. Oke, untuk selamat. Kamu dari sini keluar Buluratan udah pakai helm? Aneh ya. Tapi katanya helm untuk selamat. Kamu yakin dari sini ke Buluratan bakal selamat? Nah itu ibu ada jalan. Itu peraturan ya. Itu peraturan. Dia memakai helm karena peraturan. Jadi dia bilang saya memakai helm karena keselamatan, bukan karena keselamatan. Kalau dia untuk keselamatan dalam jarak dekat dia tetap pakai helm. Karena itu keselamatan. Itu yang ya. Dan itu yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah tindakan yang kita lakukan tanpa melihat peraturan dari orang lain. Orang melihat tidak melihat tetap kita kerjakan. Itu yang keyakinan. Di agama Islam kan ada tuh keyakinan. Berarti yakin, percaya, iman ya. Itu salah satunya itu beriman. Tidak melihat orang tetap kita kerjakan. Itu yang keyakinan. Tidak melihat polisi kita pakai helm, tetap kita pakai helm karena kita yakin untuk keselamatan. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi yang kita tanamkan ke anak-anak sekarang keyakinan, bukan peraturan. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas, bukan apa peraturan di sekolah, bukan apa peraturan di kelas. Apa yang kita percaya sebagai anggota masyarakat dalam kelas. Ini sebenarnya agak panjang kalau kita ingin memahami mengaplikasikan restitusi di dalam kelas segitiga ini. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi di grup Bu, Grup boleh. Tidak. Jadi itu yang restitusi. Ya, itu yang segitiga. Pertama stabilitas, validasi, keyakinan. Keyakinan ini sampai saya sampaikan juga ke kelas 9. Kita akan ulang-ulang lagi nanti pada kelas. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Tidak ayu ya. Oke. Nah, coba ya. Nah, Pura-pura. ya dia bilang benar. Oke, jadi demikianlah materi saya hari ini mengenai budaya positif. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sebelum selesai, saya minta feedback. Umpan balik. Umpan balik terhadap budaya positif tadi, boleh terhadap materinya di foto. Bu Tika, Ya. Anda boleh bertanya Boleh, mau bertanya juga boleh Bu. mengenai 5 posisi tadi. Kan hukum pembuat merasa bersalah itu dianggap sebagai kontrol negatif. Apakah itu tidak memberikan sedikit positif seandainya yang kita siswa atau peserta didik yang kita hadapi itu terbagi atas karakter yang berbeda, yang sulit untuk dikontrol, yang memang tindakannya sudah ibarat sebagai seorang peserta didik sudah melewati batas. Apakah itu tidak bisa atau tidak baik kita berikan kontrol negatif? Kontrol negatif. Kalau saat-saat ini ya, karena anak-anak belum kita masukkan restitusi, bisa kita pelan-pelan. Masih kita gunakan hukuman, masih kita gunakan sanksi, masih kita gunakan konsekuensi. Tapi kita kenalkan restitusi. Coba kita coba ambil anak-anak itu, kita restitusi dulu. Mempan nggak restitusi? Kalau ternyata mereka masih melakukan tindakan yang sama, itu sudah ditanyakan dulu untuk kami Lokakarya. Berapa kali sih Pak restitusi kok biar anak-anak itu disiplin ya, tidak bawaan kan? Jawaban dari mentor sebanyak mungkin. Restitusi terus. Itu kadang ada yang tanya, bosan ya Pak? Ya mau ikutku tanya apa bisa? Kan itu pertanyaan restitusi kan? Ya itu betul kan di otak bawah sadarnya akan mengiyakan nanti atau menurut yang apa kan? Mereka secara tidak sadar akan mengiyakan nanti.
apa yang disampaikan tadi. Oke jadi apa? Oke jadi presiden, oke jadi presiden, jadi presiden. Nanti kan di dalam alam bawah sadarnya lama-lama akan terbentuk itu yang positif tadi. Kalau ingin tetap memberikan hukuman atau sanksi boleh. Rasanya institusi itu bisa terlaksana tapi terbentuk untuk siswa-siswa yang sudah memiliki karakter yang lebih baik ke atas pasti lebih cepat dengan menerima restitusi. Tapi untuk yang karakter yang agak di bawah tentu lebih sulit untuk menerima. Itu tugas kita. Iya. Jadi restitusinya yang harus dicamkan di sini, mulai dulu guru melakukan restitusi. Jangan tidak pernah sama sekali. Mencoba. Jadi jangan hukuman dulu sanksi terus ada hukum sudah tahu gitu. Sanksi sudah tahu. Coba kita punya alternatif lain yaitu restitusi. Jadi kalau bisa dicobakan dulu berulang-ulang, hukuman tetap hukuman tetap kita sanksi. Dan untuk mengubah karakter kan nggak instan. Tidak bisa restitusi gini disiplin yang langsung. Nah, cuma kemungkinan bisa waktu dia berumur 20 tahun karakter yang berubah. Ini kata awal dulu. Atau nyola SMA baru mulai terbentuk. Itu sih harapan kita seperti itu. Terima kasih Bu Ii. Untuk umpan baliknya juga terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kayak mampu Pembalik materi boleh, materi lah. Kalau penampilan masih amatir. Beda demikian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.